Untuk menjadi pionir ya memang perlu ketidaktahuan yang besar untuk menjelajahi satu hal yang baru. Ya butuh ketidaktahuan dan butuh energi yang sebesar itu. Aku nggak tahu ya kapan lagi aku punya energi sebesar waktu bikin naskah Homeland itu, aku nggak ingat. Animpiade Animation for All. Homeland tuh masih bisa ditonton nggak sih? Mungkin di YouTube mungkin belum ada sih. Saya sempat Belum ada. waktu itu sempat nyari di YouTube kan, karena kan ketika tahu Mas Gansar bikin Homeland, kemudian saya cari cuma ada beberapa cuplikan. Iya. Cuplikan tuh tapi nggak ada yang Penuhnya. penuh. Iya. Tapi saya pernah lihat yang artbooknya. Nah dari artbook itu jujur aja ketika saya buka dari gambarnya itu benar-benar sangat artsy komik-komik banget gitu. Dari desain karakter. Betul. Tapi ketika dianimasikan, maaf ya Mas, ini kayak beda banget gitu loh. Yang digambar tuh ketika digambar, benar saya baca konsepnya gambar itu, wah gila ini universe-nya bener-bener detail, gambarnya bagus, terus dari mulai semua gambar baju segala macamnya kan gambar detail di situ. Iya. Tapi ketika saya lihat di animasinya, apa yang terjadi? Ya, saya penasaran apa yang terjadi. Ya di mungkin sana. itu juga sih. Ya mungkin apa ya? Ya yang pertama materinya itu terlalu berat. Yang pertama. Terus teman-teman apa namanya? Ya dari timelinenya sebenarnya terlalu, ya itu tadi, mulai dari terlalu berat, timelinenya itu kurang gitu loh untuk membuatnya menjadi maksimal di teman-teman. Dan saya kontrolnya juga kurang karena saya belum pernah direct kan, jadi saya nggak tahu direct. Ya bisa dibilang itu banyak yang lepas sih. Karena saya juga, kalaupun saya direct, saya juga nggak tahu sih harus ngapain. Dan itu dari atas atasnya Mas Gangsar, dari produser segala macam juga tidak turun langsung. Nggak turun langsung sih, memang mereka membebaskan nanti hasilnya seperti apa. Jadi ya memang dibiarkan kami membuat kesalahan atau apa gitu, dibiarkan. Jadi mereka cuman ngasih guidance, dan ada beberapa pelatihan menulis cerita waktu itu dengan Pak Jujur Prananto. Ada pelatihannya juga. Ada pelatihannya juga. Dan sayangnya itu karena saya juga waktu itu belum masih menggebu-gebu kan. Jadi pelajaran-pelajaran beliau yang berharga itu banyak yang saya mentahkan gitu. Kayak bagusnya gini kok gitu loh menurut saya gitu. Ya sekarang saya baru tahu beberapa akhir-akhir setelah Homeland itu bikin cerita, gini. Ya semakin mengenal sih, mengenal. Berarti dari project itu apa yang Mas Gangsar dapatkan akhirnya? Ya mungkin sebagai pionir ya. Jadi ya memang pionir ya, untuk menjadi pionir ya memang perlu ketidaktahuan yang besar untuk menjelajahi satu hal yang baru. Ya butuh ketidaktahuan dan butuh energi yang sebesar itu. Aku nggak tahu ya kapan lagi aku punya energi sebesar waktu bikin naskah Homeland itu, aku nggak ingat. Itu aku masih ingat rasanya sampai sekarang sih. Itu beneran kayak terisolir. Saya beneran kayak terisolir rasanya. Jadi beneran saya dan Homeland kayak kesurupan nulis itu. Itu belum udah lama tidak saya rasakan. Jadi itu pertama dan terakhir kali merasakan nulis sampai bisa sedalam itu, karena kalau saya lihat dari artnya benar-benar kayak matang banget loh, universe-nya dirancang. Iya, dari Homeland itu memang saya terus banyak menulis, dan ternyata ya orang-orang banyak menilai meskipun kadang-kadang ide-ide saya itu simple ya, ide simple, umum dan segala macam, tapi ketika dieksekusikan menjadi sebuah cerita itu enak ditonton gitu. Jadi cerita-ceritanya menurutku juga tidak tidak terus luar biasa sekali seperti
konsep-konsep baru atau apa yang unik-unik, kayak film-filmnya pada umumnya si Pak Christopher Nolan itu kan filmnya kan semuanya mind blowing gitu. Lebih biasa-biasa sih kalau saya itu cerita-ceritanya, tema-temanya dan segala macam. Tapi saya mengeksekusinya sedemikian rupa sehingga dia enak ditonton dan tampaknya penonton juga setuju. Akhirnya ceritanya bagus, padahal yang menurutku biasa aja dari ceritanya. Cuman ya, saat itu. Iya sih, film-filmku belakangan ini. Yang banyak menilainya seperti itu. Tadi kan Homeland ini kan berarti bagi Mas Gangsar itu juga sebuah proyek yang meninggalkan kekecewaan ya. Nah, kenapa kok akhirnya malah justru setelah Homeland ini malah Mas Gangsar akhirnya terjun ke dunia animasi daripada ada pilihan udahlah aku nggak mau lagi lah megang kayak ginian, ternyata capek lah, ribet lah, atau hasilnya tidak sesuai dan sebagainya. Ya itu sih, kalau ya karena perasaan yang saya menulis cerita itu sih, ya termasuk yang bentuk saya sekarang. Itu yang selalu saya ingat terus kayaknya ya, yang selalu saya sama sekali nggak ada penyesalan. Ya memang filmnya tidak sesuai dengan harapan, tetapi saya senang menjalani ini. Saya dapat banyak dari pelajaran Homeland ini, dapat banyak. Ya apalagi bagi seorang anak yang tidak tahu apa-apa, langsung dapat proyek besar itu pasti ilmunya banyak banget ya. Tidak hanya dari penulisan kan, berarti kan dari segi produksi segala macam itu. Waktu itu kan sudah atas nama Studio Kasat Mata. Sudah di Kasat Mata. Nah, apa yang mendasari Mas Gangsar untuk akhirnya membuat studio? Apakah karena proyek Homeland itu akhirnya bikin Studio Kasat Mata, atau kalau nama Studio Kasat Mata sendiri kayaknya sih sebelum saya masuk sudah ada. Jadi ya memang melanjutkan dari legasinya teman-teman ini. Jadi memang sudah ada aja. Ketika Mas Gangsar akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia animasi kan, karena kan setelah itu kan karyanya Mas Gangsar kan nggak berhenti di Homeland. Saya dulu nonton juga yang Bawang Kembar, kemudian ada Adit dan Putri Matahari yang sampai sekarang itu masih lanjutannya. Itu gantung banget loh Mas, sumpah. Keren kayak dipotong pas bagian seru gitu. Aduh, ini kapan lanjutnya? Itu cliffhanger. Itu akan dilanjutin nggak tapi? Kalau saat ini sih belum ada, sayangnya belum ada dukungan ya ke arah sana. Tapi kalau cerita-cerita itu sudah ada, dan itu memang apa ya, ceritanya saya akui ceritanya bagus. Saya akui ceritanya bagus. Itu saya mendesain yaitu endingnya dan segala macam itu, kalau menurut saya sih oke banget. Cuman ya belum ada. Karena itu saya sampai kepikiran begitu ending ya. Mas Gangsar ada lanjutannya gitu. Atau tanya kan waktu itu ada nggak lanjutannya gitu. Karena kalau nonton yang Bawang Kembaran sudah selesai. Dan saya terpesona dengan dubbingnya yang ternyata satu orang itu, waduh, itu suaranya lucu sekali dulu. Satu orang ternyata itu kaget banget. Sebelum itu bikin animasi juga, atau sebenarnya lebih main ke hal lain. Kan Mas Gangsar kan sekarang setelah waktu itu jadi sutradara, sekarang lebih ke penulisan ya. Penulisan sutradara masih sampai sekarang masih melakukan juga. Ya itu sih mungkin film-film pendek. Tapi waktu itu saya jadi produser saja. Itu Hero Show. Hero Show itu kayak semacam YouTube channel. Itu ada, kita sempat bikin beberapa, tapi ya akhirnya memang agak berat diproduksi juga. Jadi kita mendesain sedemikian rupa irit, tapi ternyata juga ketika dieksekusi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Nah, terus nanti ada gempuran dari pekerjaan-pekerjaan lain, dan akhirnya belum lanjut sampai sekarang. Yang Hero Show. Yang Hero Show itu. Itu juga lumayan sih. Sempat beberapa itu ngetrend di 9gag. Jadi kita ngeposting di sana dan banyak yang suka. Dan itu kan karena universal, joke-nya juga orang-orang luar juga suka gitu. Joke-nya slapstick.
Kalau sekarang Anda lebih banyak ke service. Sementara ini servis, lebih banyak ke servis. Terus kita mau coba masih berhubungan dengan IP, tapi kita nyoba satu bentuk yang bukan film, tapi lebih ke merchandise. Jadi, Seperti yang kaosnya itu. Seperti yang kaos. Apa? Si kembang telon. Si kembang telon. Si kembang telon ini, kita nyoba riset-riset yang pada intinya lebih ke itu sih, lebih ke pengenalan audiens akhirnya. Audiens dengan produk itu nge-matchinginnya gimana dengan memanfaatkan dengan memanfaatkan yaitu yang perilaku big data selama ini, jadi dari sosial media, terus nanti ke target audience, terus nanti ya metode-metode untuk mencapai ke sana. Ke situ sih banyak risetnya, dan saya harap ini karena ini ya karena ini low budget, saya harap ini bisa diduplikasi oleh teman-teman yang lain. Ya, anehnya sih ke sana. Ya sekarang sih saya mikir berkarya yang saya seneng tuh kayaknya udah cukup puas sih. Kalaupun ada kesempatan ya saya mau lagi, tapi sekarang mikirnya lebih banyak ke arah manfaat. Ya gimana caranya itu bermanfaat untuk orang lain juga. Misalnya makanya yang bermanfaat untuk orang lain, yang orang lain itu bisa bisa bikin create masyarakat lebih nganimasi, lebih memasukkan banyak animasi dalam hidupnya ya lewat sesuatu yang low budget sih. Biar bisa ditiru orang banyak. Makanya terlahirlah si kembang telon ini melalui desain kaos-kaos yang mulainya dari kaos. Mulainya dari kaos dulu. Berarti itu dilatar belakangnya dari ini apa proyek-proyeknya Mas Gangsar sebelum ini yang rata-rata berarti masalahnya ada di budget ya? Iya, rata-rata berat di budget. Berat di budget. Terus kalau misalnya mau bikin yang bagus itu pasti bengkak gitu loh. Itu bikin sesuatu yang mateng tapi murah. Nah, itu saya nemunya ada di satu platform kaos itu. Ya. Karena kan tadi Mas Gangsar juga sudah berjanji pada diri sendiri sejak Homeland itu kan tidak akan membuat karya yang tidak memuaskan. Setidaknya bagiku. Ya, tapi untuk yang benar-benar memuaskan, kalau untuk animasi itu kan butuh budget yang besar. Biasanya butuh budget besar, butuh energi yang besar juga, dan akhirnya kayak gitu tuh nggak bisa ditiru orang banyak. Dan animasi itu besar-besarnya kan di TV, jadi serial, jadi dan segala macam. Mungkin mau ke arah animasi tapi belok dulu ke bentuk-bentuk lain. Kan mungkin ada orang yang nyoba komik dan segala macam. Tapi ini lebih gampang lagi dari komik. Karena cuma desain saja. Dan itu suatu saat jadi cerita pun nggak masalah. Tapi berarti karena Mas Gangsar ini juga penulis cerita, berarti walaupun itu kaos ada ceritanya dong harusnya. Pastinya saya mendesain tuh pasti ada latar belakang cerita di situ. Jadi nggak sekedar gambar bagus, tapi minimal saya di suatu adegan yang menggambarkan si karakteristikanya karakter ini. Dan itu ditulis juga. Iya, pasti ditulis. Itu berarti kan maksudnya IP. Ya. Dan apakah itu si kembang telon ini nanti akan dikembangkan lagi menjadi komik atau animasi? Ya, hopefully sih dikembangkan. Tapi untuk untuk kembang telon ini saya mau nyoba satu produk lain. Kalau kembang telon ini kan sifatnya dia punya karakter ya, punya sifat, punya dan segala macam. Orang suka karena sifatnya dia. Gitu. Nah, saya pengen nyoba masih hubungannya sama kucing juga. Tapi dia itu lebih konsen ke target audiensnya. Jadi nanti kucingnya macam-macam, mereka sifatnya ya pada umumnya kucing, ya memang hanya sekedar penyuka kucing aja yang akan nanti membeli produk ini. Jadi yang misalnya ada kucing, gampangannya ada kucing duduk, tapi ada berbagai macam pola. Nah karena si A itu punya kucing yang warna kuning, dia mungkin lebih relate-nya kepada kaos yang karakternya kucing gambar.
yang kucing gambar kuning, Iya. atau mungkin kalau yang kucingnya hitam ya nanti ada di kaos di karakter Yang yang hitam. kucingnya hitam. Tapi hanya cukup sebagai apa ya, ekspresi kecintaan si pemakai baju ini terhadap kucing yang tingkahnya itu kadang nyebelin, dan ya itulah, kucing kan aneh. Iya, ya ada yang Hewan yang apalagi kucing oren. Iya. Kucing oren itu sangat terkenal dengan kenakalannya. Kenakalannya. Iya. Iya. Dulu saya membuat sesuatu itu pasti masuknya ke saya, maksudnya datang dari diri saya sendiri. Tapi kali ini untuk yang kucing ini bukan si kembang tron ya. Jadi saya belum punya namanya. Grup kucing cat lover ini dia benar-benar kita konsen ke audiens. Idenya di situ. Ya saya belajar branding ya dari sini. Yang nantinya saya harap ilmu ini bisa saya ajarkan juga ke teman-teman yang lain dengan teknis yang sederhana dan segala macam. Tapi yang penting membangun proses brandingnya ini sih yang menjadikan itu punya value lebih. Jadi ini mungkin salah satu cara untuk teman-teman di luar sana yang ingin mengembangkan IP yang biasanya kan gerbangnya antara kalau nggak bikin animasi bikin komik. Yang ini Mas Gangsar mencoba dengan hal yang ya bisa dibilang cukup nyeleneh, tidak umum lah untuk dilakukan oleh orang-orang di Indonesia, yaitu dari kaos. Iya, dari kaos. Tanggapan dari pasar sendiri apakah bagus? Kalau tanggapan pasar sih lumayan. Artinya misalnya saya buka PO gitu, misalnya PO-nya saya biasanya 8 hari. Itu nyampe 50 pesanan nyampe. Itu cuman ngeposting 1 kali gitu. Nih, itu ya lumayan banyak sih, masih terus berkembang sampai sekarang. Kalau dari Mas Gangsar setelah melewati perjalanan panjang ini dari mulai tahun 2000 ya bisa dibilang. Yang dari 2000 berarti kan sudah 20 tahun nih berkecimpung di dunia ini. Ya selama itu. Iya, kan dihitung dari tahun ya 20 tahun, barunya dari Iya. Sudah lama banget. Dan saya nggak bisa selama 20 tahun itu tidak bisa mengoperasikan software animasi. Nah,